Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda, Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Pagi ini kita jumpa lagi di program Manjada Wajar untuk Kamis 30 Juni 2022 atau 1 Zulhijjah 1443 Hijriah. Pendengar dimanapun Anda berada, tamu spesial penuh inspirasi di kesempatan pagi hari ini insya Allah ya. Hadir di tengah-tengah kita. Kalau masyarakat nyebutnya Mbak Yuni. Ibu Dokter Kusdina Untung Yuni Sukawati atau Bupati Sragen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu? Sehat, alhamdulillah. Tidak boleh sakit? Tidak boleh sakit. Apalagi Ibu seorang dokter juga, jadi kayaknya harus selalu nularin semangat positifnya kepada masyarakat ya Bu ya. Betul, kita harus berprasangka baik, membangun self image. Jadi kalau suka pikiran buruk, apa-apa dilihat dari sudut pandang negatif ya ruwet sendiri. Kapan majunya? Kapan majunya Ibu ya. Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita spesial siaran bersama di 11 radio jaringan. Selamat pagi yang ada di Pontianak, yang ada di Wonosobo, Ibu. Kemudian di Purwakarta, di seluruh Indonesia, ya. Di Bali juga ini. Ini beli-beli kita yang di Bali. Selamat mendengarkan Ibu Yuni. Mungkin ada tetangganya juga dari Sragen. Sragen kan udah ke diaspora kemana-mana ya Bu ya. Betul. Berarti yang jadi pengusaha di sana, jadi pendidik di mana-mana gitu Bu ya. Banyak yang berwirausaha di luar Sragen. Warga Sragen tuh pedagang yang ulet. Di Sulawesi jualan bakso, jualan alat perkakas rumah tangga, semuanya eksis. Alhamdulillah. Baik. Dan pagi hari ini pendengar, kita memang fokus di pembahasan peran wanita Indonesia kiat mewujudkan kesuksesan di ranah domestik dan ranah publik. Ini kelihatannya permasalahan manusia modern saat ini Bu. Bagaimana kemudian menyeimbangkan ya. Ini sebenarnya putra-putri sama aja sih. Bagaimana sukses di domestik, di keluarga, tapi sukses juga di publik begitu. Betul. Sedikit ngasih tanggapan dulu terkait dengan tema besar kita Ibu. Kenapa yang jadi narasumber Bupati Sragen karena perempuan. Jadi kalau peran domestik itu kan biasanya lebih kepada peran perempuan yang dominan. Betul. Sehingga kalau bisa menyeimbangkan antara tugas negara dengan tugas domestik, itu kadangkala bisa menarik perhatian pengalaman-pengalaman saya gitu ya. Padahal ya nggak mudah juga. Mudah kita kan? ngobrol deh nanti ya. Komplitnya seperti apa nanti kita obrolkan pendengar. Betul. Sebelumnya Ibu ini kali pertama ya untuk di radio ya Bu ya, di radio Persada FM maksudnya. Pertama. Dulu pernah di TV, di TV ya. Betul. Sekarang pertama. Mudah-mudahan lancar nih teman-teman, para pemirsa semua dan pendengar. Aduh, alhamdulillah. Terima kasih banyak kesempatannya Mas. Baik. Dan kita juga siaran di YouTube juga pagi hari ini Bu. Bu Yuni, jadi ini tadi kan datang dari Sragen ya? Dari Sragen. Barengan berapa orang tadi Bu? Saya sama asisten 2, kemudian kepala Bapeda dan kepala BPKPD itu keuangan. Menteri Keuangannya Sragen ya. Saya bawa karena kami tim kecil. Memang kalau di pemerintahan tuh setiap hari Senin kami selalu ratas rapat terbatas. Betul. Nah, mereka termasuk di dalamnya. Begitu. Yang inti saja dari beberapa OPD di Kabupaten Sragen kan organizingnya dari asisten 1, asisten 2, asisten 3, terus kemudian perencanaan, keuangan dan inspektorat. Itu yang inti. Itu sudah dan sekda. Ya. Itu sudah masuk di rekaman kami catat kapan-kapan kita undang satu-satu. Boleh. Silahkan. Baik Ibu Yuni, kita ngobrol yang santai dulu sih Bu. Sebelum kita ngobrol sesuai pembahasan yang agak berat. Oke. Jadi Bu Yuni, biar nyaman dulu nih ceritanya. Banyak yang pengen tanya, Bu Yuni ini sebenarnya kelahiran mana? Apa putra daerah? Saya lahir di Sragen. Oke. Betul, 23 Juni 74. Kemarin dong. Iya dong. Mudah-mudahan berkah Ibu ya. Amin. Terima kasih banyak. Sudah 48 tahun. Baru Bu. 48 tahun yang amazing lah. Alhamdulillah. Baik, jadi putri daerah Sragen.
Kemudian bagaimana kesan sebagai putra daerah Sragen, Bu, selama ini? Saya itu enggak pernah kecil di Sragen. Sampai saya sekolah, kuliah pun saya enggak pernah di Sragen. Ibu ngambil kedokteran di Jakarta juga. Betul. Kan? Betul. Tapi ayah saya dan ibu saya selalu menanamkan untuk selalu tahu dengan Sragen, di mana kamu lahir, nenek moyangmu, leluhurmu dan sebagainya. Jadi bapak itu kan dulu pengusaha, pindah-pindah tempat, ada di Surabaya, di Jakarta, terus kami tidak pernah tidak pulang. Setiap Lebaran mudik terus. Pasti mudik. Jadi saya tuh peserta mudik. Sempat macet-macetnya ngerasain juga ya. Ngerasain. Peserta mudik mulai dari naik bus, kemudian bapak sudah mulai lebih settle naik kereta. Terus sudah punya mobil, mulai dari mobil yang bak terbuka sampai yang sedan, kemudian sampai sekarang naik pesawat. Jadi artinya perjalanan stepnya itu dilalui semua. Betul, saya lalui semua. Biasanya kalau orang-orang atau tokoh masyarakat yang betul-betul memulai dari bawah itu, mudah-mudahan betul-betul bisa merasakan yang dari bawah. Iya. Gitu ya Bu ya, kira-kira ya. Kemudian Ibu, satu pertanyaan penting juga, kenapa bangga menjadi putra daerah Sragen? Sragen punya potensi sangat besar sekali. Orang-orangnya ulet, baik dan ramah. Waktu Bapak dulu menjadi bupati bisa menginisiasi untuk Sragen itu sebagai tempat usaha. Jadi warganya itu punya keinginan yang gigih untuk berwirausaha. Kita ajak. Nah, sekarang alhamdulillah setiap ada pengusaha kemudian pergi keluar Sragen, mereka sukses, balik lagi ke Sragen, membangun Sragen. Banyak yang seperti itu. Saya bangga dengan budayanya, dengan kulturnya, dan sekarang dengan pariwisatanya yang sangat ikonik. Ya, sangat ikonik. Dan saya selalu katakan dulu sih ya, waktu saya SMA atau saya SMP, teman-teman itu kalau nanya, orang Sragen ya terutama, kalau dulu ditanya rumahnya di mana gitu, di Solo. Solonya mana? 30 km arah timur kota Solo kan gitu. Kok sekarang alhamdulillah anak-anak generasi sekarang sudah yang, termasuk anak-anak saya juga dengan bangga mengatakan saya anak Sragen. Nah, itu capaian yang luar biasa. Capaian yang luar biasa. Baik. Ibu anak keberapa sih, Bu? Saya anak pertama. Oh, anak pertama. Betul, dari 5 bersaudara. Putri semua, putra-putri. Ayah saya itu punya anak 5, 3 laki-laki, 2 perempuan. Baik, dan Bu anak pertama. Ya. Anak pertama. Dan tidak semua suka politik. Oh gitu ya? Ya. Baik. Di bidang apa saja mereka, Bu? Kalau yang adik saya nomor 2 pengusaha. Kemudian yang nomor 3 ini yang mengikuti jejak. Karena sebagai anggota DPR Provinsi Jawa Tengah. Begitu. Ya, sudah 3 periode. Baik. Terus yang nomor 4 ya pengusaha, chef, semacam-macam lah. Karena enak terus dong, betul. Bupati. Chef karena dulu sekolahnya kuliner di London gitu, sehingga sekarang berkecimpung di bidang kuliner. Ya, terus yang terakhir ragilnya, yang ragil ya pengusaha, karena kami memang basically bapak dulu kan wirausaha, wira swasta. Baik, Mbak Yuni gitu ya masyarakat menyebutnya. Itu kalau bisa dibagikan kepada masyarakat, masa kecil Ibu tuh lingkungannya seperti apa sih Bu? Yang kemudian kan secara sosiologis juga membentuk Ibu sampai sekarang begitu. Gambarannya seperti apa? Lingkungan saya ya. Iya. Bapak itu demokratis orangnya. Anaknya mau jadi apa saja boleh, silahkan. Pengusaha oke, mau jadi politisi silahkan, mau apa, yang penting apa yang kamu sudah canangkan, inginkan ya harus dicapai. Nah, saya dulu memang kalau ditanya mau jadi apa, saya ingin jadi dokter. And done. Iya. Dan jadi kan. Dan jadi dokter. Ya, terus kemudian ada kesempatan politik dan kemudian berkontribusi ada kepada masyarakat. Berkontribusi kepada masyarakat lebih luas. Jadi dokter sih juga sudah ya gimana ya, ada pasien tidak mampu pun kita tidak minta untuk bayar. Allah, ya. Kita berinteraksi dengan masyarakat baik, tapi kan tidak punya power untuk membuat kebijakan yang lebih. Ya, begitu ya. Iya. Oke, baik. Jadi
peran keluarga, peran orang tua memang sangat melekat sekali pada Ibu ya. Ya, Bapak saya selalu memberikan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa, menginisiasi dan nge-push saya untuk mengeluarkan potensi yang terbaik. Saya dulu tidak pernah terpikiran untuk jadi politisi. Karena saya suka di medis, dunia medis, dan saya punya bisnis juga, bisnis rumah sakit juga di medis. Tidak pernah jauh dari itu. Baik. Suami juga dokter. Tapi kemudian diberikan pemahaman-pemahaman lain yang membuka mata hati saya. Kaitannya kontribusi tadi ya. Ya, kontribusi di politik pada masyarakat. ya. Alhamdulillah. Sekarang bisa mengemban amanah masyarakat. Insya Allah sehat-sehat terus Bu ya. Sehat-sehat, alhamdulillah. Harus semangat terus. Kalau Harus ketemu semangat masyarakat nggak semangat tuh, aduh kasihan. Kasihan ya. Iya. Betul. Kemudian Bu Yuni kan tentunya dikelilingi juga oleh teman-teman yang saya pikir Ibu juga harusnya selektif ya waktu itu ya. Kapan nih? Waktu masih SMA? Waktu kecil dan kerja begitu. Karena itu pasti akan membekas loh Bu sampai usia berapapun kita begitu ya. Ayah saya tuh protektif ya kalau Begitu untuk ya? masalah temen ya. Saya tuh juga heran. Saya tuh termasuk yang, kalau berangkat sekolah diantar ibu, pulang dijemput. Ya, saya agak nakal-nakal gitu, suka cabut-cabut kalau sekolah. Jadi memang tipikal Jawa banget ya sebenarnya. Iya, Bapak. Jawa sekali. Bapak itu menerapkan kultur. Bahkan saya perkenalkan laki-laki kepada bapak udah langsung suruh nikah. Nah, itu. Jawa tenan nih. Jawa asli. tenang. Baik Ibu Yuni. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, Anda pun juga boleh loh berinteraksi dengan Mbak Yuni di sini. Silahkan bergabung bersama di line phone, SMS maupun WhatsApp, atau komen di Facebook kita juga boleh, atau komen di YouTube kita juga boleh. Sampai nanti mumpung ketemu dengan beliau sampai nanti pukul 10 pagi pendengar. Nah itu tadi kita yang santai-santai dulu ya pendengar ya. Kita lebih ke pembahasan lebih serius nih Ibu Yuni. Oke. Jadi ini kan jadi terus terang sebenarnya kami tuh pengen ngepaskan Ibu siaran pada saat Hari Kartini waktu itu. Tapi kan waktu itu kita harus diskusi-diskusi dulu. Tapi ya udahlah, penting Ibu kersos siaran dulu. Kalau Juni juga nggak apa-apa. Sesuai lahirnya gitu ya. Nah Ibu selain sebagai ibu rumah tangga, tetapi saat ini Ibu Yuni sebagai ibunya masyarakat Sragen. Betul. Begitu. Tips dong Bu untuk seluruh ibu di seluruh Indonesia atau perempuan agar mereka itu bisa juga memanajemen diri agar sekali lagi sukses di domestik dan publik. Itu tips-tips yang berarti seperti apa Bu? Tips pertama, keterbukaan. Jadi Nyatet juga nih saya. ya, keluar rumah harus terbuka. Hari ini mau kemana, jam berapa mau pulang, kerjaannya apa gitu, supaya suami di rumah tenang. Wah, ini penting loh. Jadi Bu. istrinya kemana tahu gitu. Tahu dong, ini dilacak nanti. Walaupun suami saya tidak pernah sih WA saya misalnya pas jam kerja gitu gimana gitu. Tapi kalau sudah jam kerja selesai nggak pulang tuh baru nanya gitu. Jadi keterbukaan. Iya, saya harus kasih schedule-nya supaya tahu toh. Jadi termasuk siaran hari ini gitu. Mudah-mudahan mendengarkan. Halo Bapak, selamat pagi Dok. Mudah-mudahan sehat ya. Ya, terus yang kedua, prioritinya anak dan suami ya. Kalau mereka telepon mau nggak mau, bisa nggak bisa, harus diangkat walaupun itu in the middle of the meeting ya, misalnya gitu. Saya selalu angkat karena saya selalu minta izin kalau ini, karena itu udah janji saya bahwa saya ada di antara mereka dan tidak kemana-mana, sehingga kalau mereka butuh apapun saya bisa respon. Even kalau misalnya saya harus paripurna dan sebagainya, saya WA, Ibu sedang paripurna, Mas WA saja, ada apa misalnya saya gitu. Kalau yang telepon anak laki-laki saya. Jadi semua ada komunikasinya. Betul. Jadi anak, keluarga, suami adalah the first priority dari ibu begitu ya. Jadi yang pertama terbuka, kemudian yang kedua komunikasi yang efektif. Kemudian ada lagi Bu? Apa ya? Yang ketiga itu sebenarnya lebih kepada izin dari keluarga ya. Kalau mereka tidak ikhlas itu sulit bagi saya untuk plong ya, untuk kerja dengan benar-benar gitu. Karena mikir macam-macam. Karena mereka juga tahu bahwa ibunya tidak mungkin setiap saat mendampingi belajar. Betul. Terus tidak mungkin juga setiap hari bikinin teh atau nemenin makan pagi, makan siang, nah seperti itu. Jadi harus ada komitmen. Komitmen. Komitmen itu bukan dari saya tapi juga
semua satu keluarga. Semua satu keluarga. Itu saja saya Baik, kira. karena